Kita itu sering sekali menyepelekan dosa. Alah Pak, cuma dosa itu aja, cerewet amat misalnya. Biasa saja lah Pak, wong yo efeknya ndak besar. Hati-hati, bukan kok karena manusia itu tempatnya salah dan dosa, maka izinkan saya melakukan salah dan dosa. Bukan begitu. Nanti saya mesti mengulang lagi. Loh, apa jaminannya umurmu masih panjang? Dari mana kamu bisa memastikan nanti saya pasti kembali melakukan dosa itu? Kata Imam Ghazali, padahal ada loh kemungkinan lain, kamu tobat terus tiba-tiba kamu meninggal. Nah, kan tidak mengulang itu sudah. Lah kalau kamu tunda tadi tobatmu, kamu meninggal dalam kondisi belum tobat. Ini problem-problem yang sering jadi alasanmu untuk menunda tobat. Kita sering beralasan seperti ini. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Jangan menunda-nunda tobat. Bahaya. Bahaya yang pertama apa? Hatimu nanti keras. Kerasnya hati itu maksudnya ya dosa tapi tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya itu maksudnya ya santai saja kamu. Hatimu keras. Menyakiti orang tapi kamu malah gembira. Rasain dia. Dia mesti sakit itu hatinya kalau saya ngomong ini tadi. Itu kalau kamu seperti itu hatimu keras sudah. Mas mbok ya tobat. Nanti dulu Pak, nunggu dia hancur dulu baru saya tobat. Ya kalau hatimu terlanjur keras, menjinakkannya susah, melembutkannya kembali susah. Jadi kamu ingin dia hancur, tapi kalau kamu menunda-nunda keburukanmu, tobatmu, yang hancur mungkin dirimu sendiri. Jadi jangan salah. Tapi biasanya orang yang sudah terlalu benci dan dengki itu kadang-kadang sampai pada level saya hancur, tidak apa-apa asal dia lebih hancur. Ini hati yang sudah keras, pada akhirnya dia hatinya mati sudah. Kalau hati sudah mati, sudah tidak bisa lembut lagi. Tidak bisa kembali lagi. Maka hati-hati. Kalau teman-teman tiba-tiba ada niatan untuk tobat, segera dijalankan. Itu bagian dari cahaya yang masih diberikan oleh Allah. Masih disampaikan ke kita cahaya itu. Meskipun kita sering menyangkal, kita sering menunda-nunda, mengeksekusinya nanti saja. Jadi jangan ditunda, biar hati kita tidak keras. Yang kedua, jangan sampai kita nyaman dalam dosa dan keburukan. Seneng loh Pak kalau saya lihat teman sengsara gara-gara saya itu. Oh, itu nyaman itu dalam dosa dan keburukan. Saya bohongi orang, wah dia kena itu, wah saya ngeprank orang. Sopo di sini yang suka ngeprank. Temanku sengsara gara-gara prank itu dan aku gembira. Itu hati-hati kalau diulang-ulang terus, mengeraskan hati, membuat kamu nyaman, tambah sengsara temenmu, tambah seneng kamu. Berarti pranknya sukses. Nah itu kan logika hari ini kan begitu. Itu hati-hati, bukan masalah Pak ini cuma bergurau kok Pak dia juga tahu akhirnya ini bergurau. Bukan itu, hati-hati dengan jiwamu, hatimu. Jangan sampai kamu sampai pada titik menyusahkan orang lain dan kamu merasa nyaman dan gembira dengan itu. Kamu anggap dia yang sengsara, yang kamu prank, jangan-jangan nanti finalnya justru kamu sendiri yang defisit banyak. Dengan kerasnya hatimu, nyamannya jiwamu dalam keburukan. Jadi kalian harus ngerti nanti ya sampai di titik mana batas jiwamu bisa menolerir itu. Karena kalau tidak, kamu sendiri yang rusak. Sampai nanti yang ketiga itu istilahnya apa? Lenyap dalam dirimu sense of guilty, rasa bersalah. Orang itu kalau sudah lenyap rasa bersalahnya, selesai dia jadi manusia. Manusia di antara sisi kemanusiaannya adalah
Tidak masalah orang itu bisa salah, tapi jangan sampai dia kehilangan rasa bersalah. Kalau sense of guilty-nya hilang, kamu bisa jadi psikopat. Dosa tapi seneng. Dosa tapi bangga. Nah, ini berarti kamu kehilangan sense of guilty. Kadang-kadang kan ada orang yang menyakiti orang, tapi begitu dia tahu, wah ternyata aku ini hebat ya, masih bisa menyakiti orang loh aku ini. Itu namanya sense of guilty-nya hilang. Jangan sampai kamu sampai pada titik ini ya. Oke, yo kamu mungkin mahasiswa apalah yang kamu sering salah, tapi ndak apa-apa, orang itu bisa memang khotok wan nisyan. Kalau ingat segera tobat, tapi jangan dinormalkan. Kalau kamu normalkan nanti rasa bersalahmu hilang. Mungkin karena kepepet kamu nyontek misalnya pas ujian, ndak apa-apa sih kalau ndak ketahuan ya. Kalau ketahuan ya urusannya kamu dihukum. Tapi tetap kamu pegangi dalam dirimu bahwa sebenarnya aku tidak boleh seperti ini. Ini namanya sense of guilty. Pastikan dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, kemanusiaanmu nanti juga akan mati. Oke. Nah, yang terakhir, kalau kamu menunda-nunda tobat, dirimu akan tambah lemah, tambah mudah tergoda. Jadi tambah rentan. Ini kalau bahasa kesehatan mungkin daya imunitasmu semakin rendah menghadapi godaan. Karena malah kamu anggap normal tadi. Jadi ya kayak pandemi ini loh, virus corona itu ya ada jalan keluar cepat sebenarnya. Kamu anggap saja hidup bareng virus itu normal. Selesai sudah pandeminya. Nah, dosa juga begitu. Kalau kamu nganggap, dosa tidak apa-apa lah Pak, ya sudah selesai. Kamu jadi orang yang hatinya mati tadi. Kehilangan sense of guilty, yang nyaman dalam dosa dan keburukan. Daya tahan spiritualmu lemah. Ini bahaya untuk sisi dimensi kemanusiaan kita. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada teori menarik beberapa. Saya ambil dari kitabnya Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Saya akan agak cepat ya, karena materinya ternyata masih banyak. Ini hal-hal yang tidak bisa disebut tobat. Nah, ini teori ya. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, kamu ragu-ragu, masih maju mundur. Jangan-jangan besok saya melakukan lagi. Mas, tobat beneran? Tidak tahu ya Pak. Mungkin besok bisa begini lagi saya itu. Ini tidak termasuk tobat. Jadi tobat itu ya mantep hatinya meninggalkan dosa. Sudah. Untuk saat ini mungkin saya mampu Pak meninggalkan ini, tapi untuk besok-besok saya tidak yakin Pak. Wong yo hidup ini dinamis, ya sudah berarti kamu belum tobat. Masih membuka diri besok mungkin melakukan itu. Kuatkan saja tekad bahwa saya akan berjuang untuk tidak mengulang lagi, titik. Tidak usah dikasih embel-embel, hidup ini kan dinamis Pak, hidup ini kan plural Pak, macam-macam Pak. Kamu tidak jadi tobat sudah kalau kayak gitu. Saya tobat Pak, tapi kan ya lihat ruang dan waktunya Pak, situasinya Pak, konteksnya Pak, ya wis aja tobat, terus kakean dalil kamu. Tobat itu pokoknya kamu janji saya tidak akan ngulang. Kalau masih banyak syarat dan ketentuan berlaku, belum tobat. Yang kedua, tobat itu tidak termasuk tobat kalau dia meninggalkan dosa yang tidak pernah dia lakukan. Ya ini namanya bukan tobat. Gitu loh. Saya tidak pernah kok Pak meninggalkan, kamu tidak pernah apalah, tidak pernah zina, tapi saya ini kuat loh Pak.
saya bertobat dari zina. Kalau nggak pernah kamu lakukan, ya namanya bukan tobat. Tobat itu dari yang kamu lakukan. Jadi, wong ndak salah kok tobat. Nah, ini kata Imam Ghazali. Wah, itu kan kayak Indonesia itu sepak bolanya hebat loh. Brasil, Italia ndak pernah mengalahkan Indonesia. Ya memang tidak pernah tanding, ya tidak bisa kalah. Nanti kamu, wah Spanyol sudah tersingkir, mana lagi tersingkir. Indonesia tidak ada di daftar negara yang tersingkir dari Piala Dunia. Memang tidak lolos ya tidak mungkin tersingkir. Oh, tidak pernah ikut lomba ya tidak ada kalahnya. Jadi yang nomor 2 ini bukan tobat. Ada lagi yang ketiga, ini juga bukan tobat. Meninggalkan dosa tapi karena terpaksa oleh situasi. Ini juga bukan tobat. Misalnya zaman mudanya, wah dia tukang zina ini, ganti pasangan berapa saja. Sudah tua dia tobat. Kenapa? Sudah tidak kuat ngapa-ngapain sekarang. Jadi dia tidak begitu lagi. Oh, itu namanya bukan tobat, ya memang tidak kuat. Alhamdulillah Pak, saya sekarang tidak nyontek lagi. Wah bagus, ya memang saya sekarang sudah di DO, tidak kuliah sudah. Ya mesti aja, tidak nyontek lagi, wong sudah tidak kuliah. Nah ini juga namanya bukan tobat. Wong kamu sudah tidak ada di arena itu lagi, jadi tidak mengulang bukan karena tobat, dipaksa oleh situasi. Mungkin nanti daftar kuliah lagi ya kumat lagi nyonteknya. Kakek-kakek tadi kalau diberi obat kuat mungkin ya kumat lagi. Jadi yang ini bukan tobat karena terpaksa. Jadi jenis ketiga ini bukan tobat. Yang keempat termasuk bukan tobat, meninggalkan dosa karena takut kepada selain Allah. Wah, sekarang sudah tidak sholat sendirian ya, ke masjid terus. Iya, pimpinan saya mewajibkan kalau zuhur harus ke masjid. Jadi ya karena ada SK-nya, bukan karena Allah. Nah ini juga tidak termasuk tobat. Kok sekarang kamu tidak maling lagi? Wah, sekarang polisi di mana-mana, khawatir masuk penjara. Ayo tidak maling bukan karena tobat, kalau gitu takut penjara. Jadi ada 4 hal kata Imam Ghazali yang itu tidak termasuk tobat. Nah, taubat di luar rumus ini berarti. Ini untuk nambah wawasan saja, karena kadang-kadang kan kita pakai istilah tobat itu umum saja. Pokoknya orang berhenti dari melakukan dosa, yaitu tobat. Padahal ya dilihat dulu dalam situasi apa dulu. Baik. Nah, terus ada lagi orang yang beralasan, Pak, manusia itu kan memang manusiawi punya dosa. Bukankah tidak mungkin ada orang yang bersih 100% tanpa dosa? Jawabnya Imam Ghazali, ya. Seperti itu memang fitrahnya manusia. Tapi setidaknya orang yang sungguh-sungguh tobat itu jangan melakukan dosa secara sengaja. Ya kalau tidak sengaja misalnya di luar kontrol tidak masalah lah. Misalnya mungkin saya benar-benar niat tobat kok. Saya tidak akan bohong lagi. Tiba-tiba keceplosan bohong karena selama ini sudah terbiasa begitu. Ya minimal itulah yang tidak disengaja. Jangan secara sengaja. Bahwa tidak ada manusia yang bersih, iya. Tapi semoga khilaf dan dosa kita itu sesuatu yang tidak kita sengaja. Saya tidak niat ke sana kok Pak Yo. Kok iya sampai ke sana juga tanpa saya sadari. Nah, usahakan dosa-dosa kita itu minimal di level ini, di level yang di luar kesengajaan kita. Entah dalam hal apapun. Jadi jawabnya, kalau ada yang tanya kan manusia itu manusiawi saja salah. Ya tapi jangan secara sengaja kamu melakukan kesalahan. Kalau secara sengaja melakukan kesalahan tidak manusiawi namanya. Ya kamu memang jarak kalau bahasa Jawanya. Kamu nekat, nerjang aturan.
Baik. Ada lagi masih dari Minhajul Abidin ya. Ini problem-problem yang sering jadi alasanmu untuk menunda tobat. Kita sering beralasan seperti ini, Pak. Saya masih belum berani tobat, Pak. Saya khawatir nanti mengulang lagi dosa yang saya lakukan. Kata Imam Ghazali, kalau ada yang bilang begitu, bilang bahwa mungkin saja aku berdosa lagi di dosa yang sama, jadi tobatku ini tidak ada artinya. Saya belum berani tobat nasuha, Pak. Saya khawatir nanti dosa ini akan saya ulang lagi. Saya kenal benar kok, Pak, diri saya kayak gimana. Jawabannya Imam Ghazali gimana? Kalau ada orang bilang seperti itu, jawablah, sangkaanmu itu sebenarnya tipuannya setan. Dari mana kamu bisa memastikan nanti saya pasti kembali melakukan dosa itu? Kata Imam Ghazali, padahal ada loh kemungkinan lain, kamu tobat terus tiba-tiba kamu meninggal. Kan tidak mengulang itu sudah. Lah kalau kamu tunda tadi tobatmu, kamu meninggal dalam kondisi belum tobat. Tidak, tobatlah. Ada niat untuk tobat, tobat saja. Sepenuh hati. Wah, besok ternyata saya khilaf lagi, Pak. Ya tobat lagi. Kita tidak tahu batas umur kita di mana. Kata Imam Ghazali, setelah tobat mungkin kamu dipanggil pulang ke rahmatullah sebelum kembali mengerjakan dosa. Kalau seperti ini berarti kamu orang yang bahagia kan, bersih dari dosa, mati husnul khotimah. Nah, yang harus kamu lakukan, tobatlah dan berupayalah sepenuh tenaga menghindari dosa. Kok yo kepleset khilaf masuk ke situ lagi, yo tobatlah lagi. Asal kamu tidak menyepelekan, saya tobat sepenuh hati, Pak, tapi besok secara sengaja saya ulang lagi biar nanti saya tak tobat lagi. Bukan begitu rumusnya. Setelah saya tobat, saya berjanji dan berusaha untuk tidak mengulang. Bahwa sebagai manusia kadang-kadang khilaf kepleset, segera saya tobat lagi. Istighfar lagi. Nah, bukan kok karena manusia itu tempatnya salah dan dosa, maka izinkan saya melakukan salah dan dosa. Bukan begitu. Kita sering rumusnya keliru. Jadi ini kalau ada yang tanya begitu ya. Jadi kalau ada, nanti saya mesti mengulang lagi. Loh, apa jaminannya umurmu masih panjang? Memastikan kamu mengulang lagi itu menafikan Allah dengan irodahnya. Kalau Allah menghendaki, apa susahnya membuat hatimu terbuka dan terjaga terus dari dosa. Baik, nah Imam Ghazali menjelaskan di antara jalan kita untuk melebur dosa-dosa dalam bertaubat adalah menggusur dosa dalam diri kita dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi space dalam diri kita ini terbatas kan. Maka biar kita tidak disibukkan oleh dosa, ayo menyibukkan diri dengan yang berpahala. Maka di antara menetralisir dosa, itu kalimat dari Imam Ghazali, misalnya hapuslah dosa minum arak dengan bersedekah minum minuman yang halal untuk orang yang membutuhkan. Nah, seperti minuman lezat yang disuguhkan pada orang-orang. Tebuslah, mungkin kamu terlalu sering mendengarkan headset, musik-musik, lagu-lagu, sehingga waktumu banyak terpotong oleh itu. Tebuslah dengan, kata Imam Ghazali, mendengarkan banyak bacaan Al-Quran. Jadi ya paling tidak skornya jadi 50-50 lah. Nah itu ruang dalam dirimu biar tidak isi yang negatif saja. Kamu dengerin Quran, dengerin majelis zikir, majelis ilmu, dan lain sebagainya. Kok kamu terlanjur makan riba, ya hapuslah dengan memperbanyak sedekah yang halal.
Dan seterusnya. Kata Imam Ghazali, meskipun menghitung dosa itu tidak pernah tepat, tetapi ini sekedar cara untuk mengimbangi saja. Jadi seperti mengobati penyakit panas dengan obat yang dapat menjadikannya dingin, agar keseimbangan yang diperlukan terwujud. Karena bila kelamnya hati karena dosa memuncak, tidak akan ada yang dapat menghapuskannya selain cahaya yang memancar dari ketaatan. Jadi kebaikan itu cahaya, sementara dosa itu kegelapan. Kegelapan yang ketemu cahaya, hasilnya adalah terang. Di kegelapan itu bukan gelap di yang terang itu. Kalau ada ruangan gelap gulita, cahaya masuk, ruangannya jadi terang. Bukan cahayanya jadi gelap. Berarti apa? Kalau dosa itu kegelapan, maka hadirkanlah terang dalam dirimu yang penuh dosa itu. Hadirkan amal-amal kebaikan, ilmu-ilmu kebaikan yang itu cahayanya Allah, maka yang dosa tadi akan tergusur berubah jadi terang. Ini rumus dari Imam Ghazali. Imam Ghazali kan punya rumus dosa itu seperti titik hitam di kolbu kita. Orang yang banyak dosa itu batinnya, kolbunya itu seperti penuh dengan asap yang pekat, kata Imam Ghazali. Dia perlu cahaya untuk meneranginya. Nah ini mungkin kalau hadis ya rumusnya innal hasanat yudhibnas sayyi'at tadi. Kebaikan akan menyingkirkan keburukan. Baik, nah sekarang tentang menyepelekan dosa sehingga kamu tidak kunjung bertobat. Kalau ini saya ambil dari pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Perhatikan kita itu sering sekali menyepelekan dosa. Alah Pak, cuma dosa itu aja, cerewet amat misalnya. Biasa saja lah Pak, wong yo efeknya ndak besar. Hati-hati, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dosamu yang kamu anggap kecil-kecil itu bisa menjelma jadi besar. Makanya ada kalimat dalam dunia tasawuf itu, tidak ada dosa kecil yang diremehkan dan tidak ada dosa besar yang ditobati. Dosa kecil yang diremehkan dia akan menjelma jadi besar. Dosa besar yang ditobati, disesali, ya dia akan luntur jadi kecil bahkan hilang. Kapan dosa kecil jadi besar? Yang pertama kalau diistiqomahkan. Jadi dikekalkan. Ala Pak, lihat video kayak gini ini kan dosa kecil Pak. Kalau korupsi dosa besar. Jadi saya istiqomahkan tiap pagi biar seger lihat. Nah, itu lama-lama pasti akan menjelma besar. Karena pengabaianmu terhadap dosa itu menunjukkan ketidaktakutanmu pada Allah. Ya dia dosamu akan menjelma besar. Meremehkan Allah itu kan dosa besar. Yang kedua, menganggap remeh. Alah kayak gini saja kok. Alah wong cuma begini saja kok. Nah ini kamu anggap remeh. Ketika kamu anggap remeh, yang kecil jadi besar. Meremehkan kesalahan. Yang ketiga, senang mengejarkannya. Enak ya Pak. Nikmat ternyata dosa itu Pak. Ya wis. Jadi kamu menikmatinya. Orang yang menikmati tidak mungkin menyesali. Mungkin dia tahu itu dosa tapi ingin mengulangi. Karena kamu merasakan nikmatnya. Jadi pengaruhi jiwamu. Ketika mungkin kamu melakukan dosa, sadarkanlah jiwamu bahwa kenikmatan dari dosa itu palsu.
Boleh kamu cari argumennya, silahkan biar tambah mantep, tapi sadarilah bahwa kenikmatan dosa itu kenikmatan yang palsu. Mungkin memang enak, mungkin memang nikmat, tapi kalau ilmumu nambah, nanti akan ketahuan efek merusaknya. Tidak hanya untuk dirimu, mungkin untuk banyak lingkunganmu, mungkin untuk anak cucumu, dan seterusnya. Jadi ini yang ketiga. Kalau kamu merasa nyaman terus, ingin mengulang terus, ya dosa kecil bisa jadi dosa besar. Kemudian dosa kecil bisa besar kalau kita merasa aman dari hukuman Tuhan. Ini nanti akhirnya ya jadi menyepelekan. Allah itu ya Maha Penyayang, Maha Pengasih. Aku kan aliran yang paling diridhoi oleh Allah. Jadi mesti selamatlah aku. Jadi peremehan-peremehan seperti ini membuat dosa yang kecil jadi besar. Ayo ya melatih jiwamu untuk tidak menganggap bahwa Allah mesti mihak aku lah. Wong aku ini orang dalam kok. Aku yang punya kuncinya surga. Wong kuncinya surga itu sudah dibagi-bagi pada semua orang, katanya la ilaha illallah itu miftahul jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Saya melakukan dosa apa saja ndak apa-apa lah, Pak. Nanti terakhir-terakhir saya akan bilang la ilaha illallah. Menyepelekan. Jadi ya Islam itu ndak berat. Islam itu ndak rumit. Agama itu tujuannya memudahkan, tidak menyulitkan, tapi jangan diremehkan, disepelekan, sehingga kamu nabrak larangannya sambil menyepelekan. Ya seperti tadi rumusnya bahwa manusia itu memang makhluk khotok wan nisyan, tapi itu bukan alasan engkau sengaja melakukan khotok wan nisyan. Kemudian yang kelima, dosa kecil yang dipamer-pamerkan. Nah, ini juga menunjukkan kamu bangga dengan dosamu. Saya tidak tahu, mungkin anak-anak muda hari ini lah kadang dia suka pamer aneh-aneh. Baru kali ini tahu rasanya ciu misalnya, whisky misalnya, terus dipamerkan di posting, dipamer-pamerkan. Wah, seneng aku nih pacar baru. Mau aja diajak kemana-mana, nginep juga oke misalnya. Terus kamu foto, kamu share fotonya kemana-mana. Dosa yang semula kecil bisa jadi besar. Kenapa? Karena kalau kamu pamer-pamerkan, ada kemungkinan orang lain niru. Wah, kelihatannya kok asik ya kayak temanku itu. Aku tak beli ciu juga misalnya. Yang kecil bisa jadi besar. Jadi jangan remehkan dosa kecil. Yang terakhir, dosa kecil yang dilakukan orang besar. Panutan. Orang terkenal. Orang yang followernya banyak. Ini juga bisa menjelma dosa besar. Kenapa? Dia ini diikuti orang. Followernya ratusan ribu, dia malah mukuli istrinya misalnya. Wah, ini berarti lumayan ternyata. Mukuli istri bisa viral ini. Wah, aku tak nyoba viral kayak gitu misalnya. Semoga tidak ada yang begitu. Tapi ingatlah kalau kalian public figure, di level apapun apalagi ulama, perbuatan kalian yang keliru, yang salah, yang dosa, itu diikuti oleh followermu. Ya alhamdulillah saya tidak punya follower. Aku tidak medsosan masalahnya. Jadi aman saya. Oke, kemarin baru ganti foto itu saja, itu pun bukan saya. Jadi hati-hati. Saya tidak tahu kalian mungkin ada yang public figure, meskipun sekedar ketua kelas. Ya kan ketua kelas punya power di kelasnya. Hati-hati, dosa yang kecil kalau ditiru teman-temanmu sak kelas jadi dosa besar. Karena akumulatif. Misalnya bikin dosa besar, yuk kita bolos bareng-bareng ya.
biar dosennya kapok misalnya. Itu kan kecil sebenarnya. Tapi bisa jadi besar. Kamu ditiru temanmu sak kelas. Apalagi kalau kekuasaanmu level desa, level kecamatan, level kabupaten, level negara, level dunia ya. Engkau diikuti orang. Jadi jangan sembrono dengan dosa dan kesalahan. Nah, finalnya ini secara teori. Jadi tobat itu diawali pengetahuan. Kemudian dilanjutkan dengan kesadaran untuk berubah. Didasarkan pada penyesalan, ditekadi untuk perbaikan. Perbaikan itu berarti berhenti menjalankan, membersihkan diri, dan memperbaiki. Ini rumusnya mirip, takholli, tahalli, dan tajalli. Yang terakhir komitmen atau istiqomah. Kalau sudah geser ke arah kebaikan, istiqomahlah, komitmen di situ. Mungkin berat, karena tidak sesederhana waktu tobat, komitmen atau istiqomah ini biasanya lebih berat. Makanya minggu depan kita bahas dulu istiqomah itu apa. Jadi setelah tobat, saatnya kita istiqomah. Ini sebenarnya ringkasan rumus dasar kalau kita ingin bertobat. Orang yang mau bertobat berarti orang yang sadar diri dan tahu diri. Bahwa kita ini manusia yang banyak khilaf, banyak alpa. Orang yang tidak mau tobat adalah orang yang sombong. Sebagaimana iblis. Iblis itu kan sombong. Merasa lebih tinggi. Merasa dia tidak salah pokoknya. Padahal sudah jelas-jelas salah. Nah ini cirinya orang sombong. Sombong itu syirik kecil. Baik, jadi ini rumus dasarnya tobat. Buahnya tobat apa? Buahnya orang tobat itu yang pertama adalah bersihnya diri, jernihnya diri. Sehingga mampu lebih jelas menangkap kebenaran. Yang kedua, tenangnya diri. Dosa itu menggelisahkan. Jadi orang yang tahu bahwa dia berdosa itu biasanya hatinya tidak nyaman, tidak tenang. Ketika kalian mau bertobat, disitulah kalian ketemu ketenangannya hidup. Jadi tergantung kamu ingin mencari kesenangan atau mencari ketenangan. Ketenangan akan membuatmu dekat dengan Allah, dalam bahasa agamanya mutmainnah. Kalau kesenangan kadang menjauhkanmu dari Allah. Banyak orang mengorbankan ketenangan hidup hanya demi kesenangan yang sesaat. Nah, hati-hati. Kalian harus cerdas karena ini ngaji filsafat. Berpikirnya harus jauh ke depan. Tidak hanya menemukan senang, enak yang sesaat. Tapi carilah yang nilainya lebih, durasinya lebih panjang, lebih long lasting. Ini kayak hierarki nilai di seller kemarin. Jadi orang yang bertobat itu dia mendapat keuntungan, ketenangan. Yang ketiga, kedekatan dengan Allah tentu saja. Allah itu sangat sayang dengan orang yang tobat. Nanti ada hadisnya. Kemudian cinta ilahiyah, cinta pada Allah. Jadi taubat akan membawa cintanya Allah pada kita. Yang pada gilirannya juga akan menumbuhkan cinta kita pada Allah. Karena kita meninggalkan cinta-cinta yang lain, yang sifatnya duniawi. Dan yang kelima, ini yang ayat yang saya singgung tadi, anugerah. Allah itu saking inginnya kita bertaubat,
Dia menjanjikan macam-macam bagi orang yang taubat. Termasuk aneka ragam anugerah yang ada di 2 ayat tadi. Baik, jadi ini buahnya. Tapi ya buah tidak akan kita temui kalau prosesnya belum jalan. Jadi teman-teman silahkan, ini teori jangan dihafalkan atau hanya untuk diceramahkan. Coba kamu jalani, kata orang Jawa, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Kalau ingin benar paham seperti apa manfaatnya tobat, jalankan tobat itu. Baik, saya tutup dengan beberapa quotes. Kalau sudah quote, kalian sudah melek saatnya. Sudah mau ditutup. Ini menarik. Ada kalimat dari Robi'ah, istighfar kita membutuhkan istighfar lagi. Aku beristighfar kepada Allah dari ucapanku, aku beristighfar pada Allah. Kita, kata Robi'ah, diminta menistighfari istighfar kita. Kenapa? Istighfar kita selama ini banyak palsunya. Setiap hari, mungkin setiap habis sholat kita astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang kaget pun yang keluar dari mulut kita astaghfirullahaladzim. Tapi istighfar kita tidak ada yang serius. Buktinya apa? Istighfar rutin tapi dosa juga jalan terus. Maksiat tidak kita rem sama sekali. Kesalahan tidak kita sesali sama sekali. Maka kata Robi'ah, aku beristighfar dari istighfarku sendiri. Istighfarku ternyata isinya bukan aku bertobat pada Allah, tapi justru istighfarku seakan-akan meremehkan istighfar itu sendiri. Dengan jalan dosa yang jalan terus, kekhilafan kemaksiatan yang tidak pernah aku sesali. Ini quotes pertama dari Robi'ah. Quotes kedua, ini nanti kalian renungi ya. Kalau ini menarik, kalau ini agak dalam. Ada orang bertanya pada Robi'ah. Orang ini merasa banyak dosa. Aku telah sering berbuat dosa. Dan semakin lama aku merasa tidak taat pada Allah. Apa kalau aku tobat, Allah mengampuniku? Robi'ah menjawab tidak. Tetapi kalau Allah mengampunimu, maka engkau akan tobat. Kamu pikir ya, ini agak dibalik logikanya. Jadi maksudnya apa? Keterbukaan hatimu untuk bertobat sungguh-sungguh itu hakikatnya sudah dibuka pintu ampunannya Allah untukmu. Anugerahnya Allah padamu. Diberi anugerah kok tidak diambil, ya berarti itu salahmu. Jadi bukan kalau saya bertobat Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni kalau Allah sudah mengampuni, maka aku akan terbuka untuk bertobat. Jadi tobat itu hakikatnya anugerahnya Allah. Maka tadi saya bilang, kapanpun kalian terbersit di pikiranmu untuk bertobat, itu adalah Sirotol mustaqim, cahaya yang diberikan oleh Allah. Doa yang kamu minta tiap hari untuk ditunjukkan jalan lurus. Itulah bentuk pengabulannya Allah, antara lain dalam bentuk kesadaran dan niatmu untuk tobat. Maka jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti maksudnya nanti saja. Jadi ini nanti kalian renungi kalimat dari Robi'ah ini. Masih dari Bahjatun Nufus terakhir, jika engkau ditanya, siapakah orang mukmin itu? Jawablah bahwa orang mukmin adalah orang yang bisa
melihat aib dirinya lalu berusaha mengobatinya, serta tidak sibuk menuduh orang lain memiliki aib. Jika engkau ditanya siapakah orang yang hina, katakan bahwa orang yang hina adalah yang menuduh orang lain bersalah serta merasa dirinya benar. Rasulullah bersabda, berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga lupa dengan aibnya orang lain. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Malam hari ini pelajaran kita untuk muhasabah dalam aspek pembersihan diri. Namanya taubat. Semoga kita bisa sedikit-sedikit menjalankan berbagai konsep dan tips untuk melakukan taubat ini. Saya akhiri sekian untuk sesi malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.